Bab 241-245. Bab 241, saya bertekad untuk mendukung penggabungan ini. Sehubungan dengan hubungan Mo Ting dan Tang Ning. Mayoritas publik hanya menyebarkan rumor, tapi, tidak ada yang berani membuat keributan besar karena Humas Hairui membuatnya sulit untuk ditentukan seberapa andal informasi itu. Karena cedera pinggulnya, Tang Ning akhirnya tidur sepanjang malam. Pada saat dia bangun tengah hari keesokan harinya, tenggorokannya kering dan dia tidak dapat berbicara. Dia hanya bisa membuat gerakan sederhana dengan tangannya untuk mengekspresikan pikirannya. Mo Ting duduk di samping tempat tidurnya dengan lengan memeluknya saat dia memeriksa lukanya. Dia mengalami luka lecet dan jaringan lunak yang membutuhkan setidaknya 15 hari untuk pulih sepenuhnya. Tang Ning berbaring di tubuh Mo Ting saat dia berusaha mati-matian untuk menyerap esensi Mo Ting, itu seperti nutrisi yang dia tidak bisa hidup tanpanya. Mo Ting dengan lembut menundukkan kepalanya ke pahanya dan dengan hati-hati menyibakkan rambutnya dari wajahnya, cepat sembuh. Apakah kamu begadang semalaman lagi? Tang Ning tidak bisa duduk, jadi dia tetap berbaring sambil menanyai Mo Ting. Bulu matanya dengan lembut bergetar saat dia berbicara. Aku tidak abadi, tentu saja aku beristirahat. Mo Ting menyapukan tangannya ke pipi Tang Ning. Di luar negeri, ada kontes yang sudah saya daftarkan dengan nama Anda. Jenis kontes apa ini? Mata Mo Ting mengikuti lekuk tubuh Tang Ning dan berhenti di kakinya. Aku tidak yakin jika kamu masih bisa mendapatkan peringkat. Mari kita tidak membicarakannya untuk saat ini. Apakah Qin Yu sudah keluar untuk mengaku? Tampaknya dia tidak akan keluar sampai pukul 23.59. Mo Ting akrab dengan psikologi orang seperti Qin Yu, dia tidak akan dengan mudah mengakui kekalahan. Jadi, tidak mungkin dia mau menerima nasibnya sampai menit terakhir. Kau sengaja membuatnya mengalami siksaan ini, bukan? Tang Ning terkikik saat dia meraih tangan Mo Ting dan menjalin jari-jarinya dengan tangan Mo Ting. Melihat Tang Ning dalam suasana santai, Mo Ting menunjukkan kompilasi postingan dari netizen. Saat Tang Ning membolak-balik spekulasi publik, dia tiba-tiba merasa sedikit gugup dan bingung, apakah mereka sudah mengetahui semuanya? Apa menurutmu, dengan aku mengumumkan bahwa aku adalah manajermu, mereka akan tetap sebodoh itu? Mo Ting terkekeh. Selama kita tidak menanggapi mereka, mereka tidak akan pernah punya jawaban. Saat ini, orang-orang ini menggunakan metode apapun yang mereka bisa untuk mencari tahu hubungan kita. Tapi, kita akan membuat mereka terus menebak-nebak. Mo Ting tidak mengakui atau menyangkal. Dia hanya melakukan apa yang seharusnya dia lakukan sebagai manajer dan melindungi orang yang ingin dia lindungi. Adapun Tang Ning, misinya adalah untuk fokus menjadi model yang baik dan terus bekerja menuju landasan impiannya. Mereka akhirnya akan tahu. Apakah kamu takut? Mo Ting bertanya. Tang Ning menggelengkan kepalanya. Dia jauh lebih santai daripada ketika dia pertama kali melihat spekulasi dari publik. Tidak, saya suka cara segala sesuatunya berjalan. Dengan menangani hal-hal seperti ini, itu adalah cara halus untuk memberitahu wartawan bahwa kita yang bertanggung jawab, apakah kami ingin mengumumkan hubungan kami adalah keputusan kami. Menyusul pengumuman Mo Ting sebagai manajer, reaksi publik terhadap hubungan mereka termasuk, mereka yang ingin menggali rahasia, mereka yang merasa diremehkan, mereka yang memfitnah mereka dan, tentu saja, penggemar yang memancarkan cita-cita romantis feminin. Oh hatiku yang feminin. Tang Ning seperti kucing kecil yang memamerkan giginya dan menunjukkan cakarnya sambil dilindungi oleh harimau yang maha kuasa. Mereka sangat imut. Aku tidak peduli apakah mereka mengakuinya. Atau tidak, aku bertekad untuk mendukung pasangan ini. Wow, kaki panjang Tang Ning dan figur 1,9 meter Presiden Mo adalah pasangan yang sempurna. Aku tidak terlalu memikirkan iklan LM sebelumnya, tapi sekarang setelah aku melihatnya lagi, itu dipenuhi dengan cinta. Seorang CEO yang maha kuasa benar-benar menurunkan harga dirinya untuk menjadi manajer model. Jika ini bukan cinta, aku tidak tahu apa itu. Salah satu penggemar bahkan memposting foto Mo Ting keluar untuk membantu Tang Ning setelah upacara penghargaan dan mengubahnya menjadi gambar manga. Para penggemar meninggal karena kelucuan setelah melihat ini. Aku benar-benar mengantisipasi mereka mengumumkan hubungan mereka, namun aku juga ingin mereka terus merahasiakannya. Pikiranku bertentangan. Presiden Mo, kamu suka Tang Ning, bukan? Seseorang dengan kepribadian dingin dan tenang seperti Tang Ning perlu dicintai oleh CEO yang posesif. Aku puas. Tang Ning tidak menyangka mereka akan benar-benar menarik penggemar pasangan mereka. Setelah melihat komentar ini,
dia tidak bisa menahan perasaan bahagia. Malam itu, Lu Ce tiba di Hyatt Regency dengan sekotak surat dan hadiah, ini dari penggemarmu. Ada yang untukmu dan ada yang untuk presiden. Kami menerima semua ini dalam waktu kurang dari sehari. Ini untuk merayakanmu memiliki dunia. Tang Ning tersenyum, memperlihatkan lesung pipit di pipinya. Namun, saya tidak percaya orang-orang ini benar-benar memiliki keberanian untuk menulis surat kepada presiden. Sepertinya, dengan Anda sebagai alasan, presiden tidak lagi terlihat begitu mengintimidasi dan tidak dapat didekati. Tang Ning mengambil kotak itu dari Lu Ce, dia cukup tersentuh. Apakah ini berarti, dari posisinya, dia tidak lagi harus menatap Mo Ting? Tentu saja, di dalam hatinya, Tang Ning mengerti, dia telah sampai ke tempatnya hari ini karena Mo Ting melindunginya dari angin dan hujan. Tapi meski begitu, di mata orang-orang ini, apakah dia benar-benar layak dipasangkan dengan Mo Ting? Apa yang tertulis dalam surat untuk Mo Ting? Tang Ning dengan penasaran membuka salah satu surat Mo Ting dan tanpa sadar tertawa. Presiden Mo, saya terlalu takut untuk berbicara dengan Anda secara langsung, tetapi saya ingin memberitahu Anda sangat tampan. Nyonya, kapanpun Anda bosan, Anda bisa menghabiskan waktu dengan melihat-lihat surat-surat ini. Lu Ce membantu Tang Ning meletakkan kotak itu di lantai di sampingnya agar tetap berada dalam jangkauannya. Setelah itu, Tang Ning mengeluarkan sebuah amplop kuning. Namun, itu tidak berisi surat. Itu berisi foto. Itu adalah foto dia mencium seorang pria. Tang Ning secara alami tahu siapa yang dia cium di foto itu. Tapi, saat reporter mengambil foto, saat itu malam hari dan dia jauh, jadi dia hanya berhasil mengabadikannya kembali. Tang Ning menyeringai saat dia melihat catatan yang terlampir pada foto. Tang Ning, image penuh nafsumu pasti akan terungkap oleh kami. Jangan terlalu bangga. Tang Ning meletakkan foto itu di samping tempat tidurnya dan menunggu Mo Ting selesai bekerja sehingga mereka bisa mengaguminya bersama. Waktu itu jam 8 malam. Tang Ning membolak-balik berita dan menyadari Hairui telah menekan penyelenggara upacara penghargaan untuk penjelasan 2 kali. Sebenarnya, ini adalah peringatan terselubung untuk Qin Yu, dia tidak punya banyak waktu lagi. Selama ini, Qin Yu bukan satu-satunya yang menderita. Manajernya juga mondar-mandir dengan cemas karena dia juga terlibat. Masalah ini, apakah kamu membersihkan dirimu sendiri? Qin Yu bertanya sambil menarik bantal di tangannya, apakah kamu tahu Hairui telah merilis peringatan kedua mereka? Aku tidak yakin. Manajernya panik dengan kepala penuh keringat, bahkan jika saya pikir saya yakin, saya tidak berani meremehkan Hairui. Lagi pula, saya yakin Anda pernah mendengar tentang metode Presiden Mo. Agensi masih menolak untuk mewakili saya. Mata Qin Yu perlahan menyapu dengan ekspresi kekalahan. Meskipun agensi telah diam-diam bersaing dengan Hairui selama bertahun-tahun, mereka tidak pernah punya nyali untuk terbuka tentang hal itu. Kali ini, Mo Ting jelas ingin kamu membayar untuk apa yang telah kamu lakukan. Tidak peduli berapa banyak kamu mencoba melarikan diri, kamu tidak akan bisa menghindarinya. Qin Yu, mengakulah. Cedera Tang Ning tidak ringan. Jika kamu ingin Mo Ting berhenti memeriksanya, itu hampir tidak mungkin. Bab 242, saya Mo Ting. Setelah mendengar kata-kata manajernya, Qin Yu menolak untuk menerima takdirnya, dia marah dan merasa bersalah. Karena itu, bantal di tangannya bengkok seperti ekspresi wajahnya. Tang Ning benar-benar beruntung. Qin Yu tertawa tak percaya. Dia kemudian menoleh ke manajernya dan meminta, bantu aku melakukan satu hal terakhir. Lakukan apapun yang kamu bisa untuk mendapatkan nomor telepon Tang Ning untukku. Qin Yu, apa gunanya? Senyum pahit muncul di wajah Qin Yu. Hairui telah mendorongnya ke titik ini dan tidak ada seorang pun dari agensinya sendiri yang peduli dengan kelangsungan hidupnya, pilihan apa lagi yang tersisa? Hubungi media. Saya akan mengumumkan bahwa saya mundur dari industri modeling. Tidak, kamu tidak bisa Qin Yu. Tidak mudah bagimu untuk sampai ke tempatmu hari ini. Kalau begitu katakan padaku, apakah aku punya jalan lain yang bisa kuambil? Qin Yu menoleh untuk bertanya kepada manajernya. Tang Ning yang memiliki Mo Ting adalah orang yang tidak akan pernah bisa dilampauinya. Manajernya menggelengkan kepalanya, berdiri tegak dan mendesah. Namun, saat dia berbalik dia mencibir. Dengan Qin Yu mengambil tanggung jawab penuh, Hairui tidak lagi mengejarnya. Tidak masalah jika Qin Yu menjadi kambing hitamnya, tanpa dia masih bisa melatih orang lain. Karena Star King sudah menyerah pada bidak catur ini,
mengapa dia harus terus membuang energinya. Tidak lama kemudian, manajer Qin Yu dengan diam-diam mengambil nomor telepon Tang Ning dari seorang klien dan memberikannya padanya. Qin Yu memegang nomor telepon Tang Ning dan menyaksikan pendulum pada jam kakek di ruang tamu berayun, dia tidak punya banyak waktu lagi. Pada akhirnya, dia menelepon ke telepon Tang Ning. Tang Ning, saya akui, saya menghasut seluruh kejadian yang terjadi di atas panggung. Namun, saya tidak menyesalinya. Bagaimana mungkin model kelas 3 sepertimu, yang bahkan belum memenangkan satu pun penghargaan internasional, merebut dukunganku? Aku benci kamu. Aku terutama benci citra bersih yang kamu coba gambarkan. Meskipun aku kalah hari ini dan tidak bisa lagi menjadi model. Aku ingin kamu tahu bahwa aku mengutukmu. Aku harap Hairui akan melakukannya meninggalkanmu, saya harap Anda kehilangan segalanya, saya harap Anda tertabrak mobil begitu Anda melangkah keluar dari pintu depan. Qin Yu berbicara dengan bingung saat dia melepaskan amarahnya. Namun, setelah hening sejenak, sebuah suara yang dalam menjawab dari ujung telepon, saya Mo Ting. Saya Mo Ting. Saya Mo Ting. Qin Yu tidak pernah menyangka Mo Ting akan mengangkat telepon Tang Ning. Kalau begitu, semua yang baru saja dia katakan. Saat dia memikirkannya, hawa dingin menyapu seluruh tubuhnya. Qin Yu tiba-tiba ketakutan. Presiden Mo, apa yang baru saja saya katakan hanyalah omong kosong. Benarkah? Kamu tidak mengatakannya dengan sengaja. Suara Mo Ting dalam dan berbahaya. Setelah bertanya, Mo Ting mengangkat teleponnya sendiri dan memutar rekaman semua yang dikatakan Qin Yu. Meskipun itu tidak lengkap, bagian di mana dia mengutuk Tang Ning. Qin Yu tahu dia tidak punya hak untuk mempertahankan harga dirinya lagi. Kecuali dia ingin dihancurkan sepenuhnya. Jadi, dia mulai menangis kepada Mo Ting, Presiden Mo, saya mohon, tolong biarkan saya pergi. Bukannya saya tidak memberi orang kesempatan, tapi untuk mengatakan apa yang baru saja Anda katakan dan tetap memohon saya untuk membiarkan Anda pergi. Kurasa kau tidak pantas menerimanya. Setelah mengucapkan kata-kata ini, nada suara Mo Ting meningkat, aku tidak punya banyak kesabaran. Izinkan aku mengingatkanmu, sekarang jam 9 malam. Setelah itu, Mo Ting menutup telepon dan segera melakukan panggilan telepon ke Lu Ce, bantu Tang Ning mengganti nomor teleponnya. Mulai sekarang, setiap kali ada pekerjaan atau acara, beri mereka nomor saya. Ya, Presiden, Lu Ce bisa merasakan kemarahan dalam suara Mo Ting meskipun dia tidak melakukannya. Setelah percakapan mereka, Lu Ce membocorkan informasi itu ke Long Jie. Long Jie menduga Tang Ning pasti menerima panggilan telepon yang mengancam agar Mo Ting bereaksi sedemikian ekstrim. Tapi, kenyataannya adalah, Qin Yu telah mengutuk Tang Ning agar tertabrak mobil. Sungguh wanita jahat dengan hati yang jahat. Sebagai bos besar industri hiburan, dia pasti memiliki kemampuan untuk melemparkan Qin Yu ke tempat yang tidak dapat ditebus, ini pasti. Kenyataannya, saat Qin Yu meletakkan ponselnya, jari-jarinya gemetar. Dia tidak tahu mengapa dia benar-benar membuat panggilan telepon itu. Yang paling penting, siapa sangka Mo Ting akan mengangkat teleponnya. Pada akhirnya, Qin Yu membuang teleponnya, menutupi matanya dan menangis. Meskipun dia tidak mau menerimanya, selain mundur, dia benar-benar tidak punya pilihan lain. Pukul 22, Qin Yu mengenakan pakaian formal saat dia menghadapi media di luar rumahnya. Para wartawan secara kasar menebak apa yang sedang terjadi. Qin Yu berdiri di depan mereka karena kata-kata yang diucapkan Mo Ting sehari sebelumnya. Dia telah memberi tahu penghasut di balik cedera Tang Ning untuk mengaku pada hari itu. Hanya saja, mereka tidak mengerti mengapa Qin Yu menyimpan dendam terhadap Tang Ning. Tang Ning telah jatuh dari panggung. Lebih serius lagi, ada kemungkinan kematian. Malam itu dingin. Qin Yu menghadapi para reporter yang mengenakan jas hitam dan mengenakan riasan yang sangat indah. Di bawah langit hujan, asistennya mengikuti di belakangnya dengan membawa payung. Dia memiliki ekspresi kaku di wajahnya. Saya, Qin Yu, akan secara resmi mengumumkan pengunduran diri saya dari industri modeling hari ini. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan mengambil setengah langkah lagi ke industri hiburan. Saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang telah mendukung saya selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu bagaimana membalas Anda, saya hanya berharap Anda dapat mengingat saya. Setelah berbicara, Qin Yu membungkuk kepada semua orang dan berbalik untuk pergi sebelum wartawan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan.
Berdiri di antara hujan ringan, semua wartawan memiliki pemikiran dan asumsi mereka sendiri mengenai tindakan mendadak Qin Yu. Pemirsa tersayang, selamat malam, Anda telah menonton siaran hiburan. Menurut informasi terbaru dari reporter hiburan kami, pada pukul 10 malam ini, model Star King, Qin Yu, telah secara resmi mengumumkan perpisahannya dengan industri hiburan setelah wawancara singkat di luar rumahnya. Qin Yu muncul di depan kamera tampak kuyu, tapi pidatonya singkat. Dia dengan cepat mengumumkan pengunduran dirinya dari industri sebelum menghilang dari pandangan. Namun, semua orang bingung mengapa model yang tampaknya normal tiba-tiba mengumumkan pengunduran diri mereka. Sulit untuk tidak menghubungkannya dengan insiden yang terjadi tadi malam di upacara penghargaan di mana Tang Ning diterkam oleh orang asing dan terluka parah setelahnya jatuh dari panggung. Manajer Tang Ning, yang ternyata adalah Mo Ting CEO Hairui, tidak percaya insiden itu hanyalah sebuah kecelakaan dan mendesak penghasut untuk keluar dan menjelaskan semuanya. Dari apa yang telah kami kumpulkan, selama upacara, Qin Yu telah menghina Tang Ning beberapa kali. Saya yakin tidak sulit bagi semua orang untuk menarik kesimpulan mengapa Qin Yu mengumumkan pengunduran dirinya. Menurut laporan dari reporter kami, Tang Ning tidak mengejar siapapun untuk bertanggung jawab setelah terluka. Faktanya, dia menahan rasa sakit sampai akhir upacara. Hanya karena cederanya serius sehingga memicu kemarahan manajernya. Dari sini, kita bisa melihat, apapun identitas seseorang, mereka harus mempertahankan intinya. Jika tidak, mereka tidak hanya akan menyakiti orang lain tetapi juga diri mereka sendiri. Bab 243, Mengapa Anda harus menyiksa saya seperti ini? Setelah menonton berita, Mo Ting mengulurkan tangannya untuk mematikan TV. Dia tidak puas dengan cara Qin Yu menangani masalah ini, dia hanya mengumumkan pengunduran dirinya dan tidak punya niat apapun untuk meminta maaf kepada Tang Ning. Tang Ning melihat kemarahan suaminya. Melihat dia hendak memanggil Lu Ce, dia mengulurkan tangannya dan menghentikannya. Cukup. Untuk orang yang sombong seperti Qin Yu, menghancurkan karirnya sudah lebih buruk daripada membunuhnya, apalagi, apa gunanya memaksanya untuk meminta maaf. Jangan buang energimu untuk orang-orang seperti itu. Ting, kau butuh istirahat. Mo Ting menoleh dan menatap Tang Ning dan memperhatikan dia menepuk tempat di sampingnya, dia tidak mungkin menolak. Jadi, dia berjalan mendekat, duduk dan memeluk Mo Ting dalam pelukannya, hatiku sakit untukmu. Tang Ning mengambil kesempatan untuk memijat bahu Mo Ting dan melihat ototnya tegang, lihat, kamu telah bekerja terlalu keras. Bahkan tubuhmu mencoba mengingatkanmu untuk beristirahat. Mo Ting tidak mengatakan sepatah kata pun. Saat dia memeluk Tang Ning, dia perlahan menurunkan tubuhnya, menekan bibirnya ke dahinya dan menutup matanya. Aku sudah memiliki manajer yang paling kuat. Jadi, orang seperti Qin Yu tidak ada di mataku. Berhentilah membuang waktumu yang berharga untuk orang seperti itu. Oke, Mo Ting mengangguk dengan mata terpejam. Selama masa pemulihan Tang Ning, Long Jie memperlakukannya sebagai liburan panjang. Dengan Mo Ting mengurus setiap kebutuhan Tang Ning, tidak ada lagi yang perlu dikhawatirkan Long Jie. Diatasi dengan kebosanan, Long Jie menuju ke Hairui. Dia ingin menemukan Lu Ce untuk membantunya melewatkan waktu. Namun, saat dia sampai di ambang pintu kantor Lu Ce, dia bisa mendengar suaranya berteriak pada seorang bawahan. Long Jie bersandar di kusen pintu tanpa masuk. Akhirnya, sekretaris Lu Ce berlari sambil menangis. Long Jie menggelengkan kepalanya, membuka pintu dan berkata pada Lu Ce, itu bukan cara yang tepat untuk melatih orang. Kamu harus bersikap lembut terhadap perempuan, bagaimana kamu bisa membuatnya menangis? Lu Ce menutup dokumen di depannya, dia jelas masih marah. Ini adalah pertama kalinya Long Jie menyaksikan kemarahan Lu Ce. Saat dia melihatnya mencoba menahan amarahnya dan telinganya memerah, dia tidak bisa tidak menganggapnya menggemaskan. Katakan pada kakakmu berapa banyak orang yang kamu buat menangis. Apakah ada setidaknya 10? Lu Ce mengangkat kepalanya dan menatap Long Jie, sepertinya dia menahan senyum. Saat dia menatap Long Jie, dia bisa merasakan jantungnya berdebar. Kamu, kenapa kamu menatapku seperti itu? Setidaknya aku tidak pernah membuatmu menangis sebelumnya. Setelah mendengar ini, Long Jie berdiri tertegun sejenak sebelum dia menyadari bahwa dia hampir salah mengartikan kata-katanya saat jantungnya berdebar kencang. Karena, dengan ek-nya, tidak. Mungkin kata-katanya mengandung makna yang lebih dalam. Sepertinya, dia hanya mencoba mengatakan bahwa dia tidak
Long Jie tertawa lembut. Dia merasa agak konyol saat dia bergumam, aku hampir mempercayainya. Apa itu tadi? Long Jie mengangkat kepalanya dan tersenyum pada Lu Ce, itu karena kakak perempuanmu memiliki hati yang kuat. Sekarang, mengapa kamu tidak memberitahuku mengapa kamu marah pada sekretarismu? Aku tidak suka ketika orang dengan santai memasuki rumahku. Aku memintanya untuk mengambil beberapa dokumen dari tempatku dan dia membersihkan kamarku saat dia ada di sana, Lu Ce menjelaskan sambil melihat dokumennya. Saat dia bekerja, dia memiliki ekspresi serius di wajahnya. Begitu Long Jie mendengar penjelasannya, jantungnya sekali lagi mulai berdegup kencang. Karena dia pernah ke rumah Lu Ce dan bahkan menginap semalam di sana. Namun, Lu Ce tidak pernah mengatakan apapun. Jujur saja, rumahmu terkadang berantakan, Long Jie menjawab dengan canggung. Dia kemudian mengatakan sesuatu yang dia tidak percaya dia akan berkata, karena saya memiliki beberapa hari gratis, mengapa saya tidak membantu Anda membersihkan sedikit? Setelah berbicara, Long Jie tergoda untuk menggigit lidahnya sendiri. Kepala Lu Ce tetap terkubur dalam pekerjaannya saat ruangan itu hening beberapa menit. Tiba-tiba, Lu Ce mengangkat kepalanya dan menyerahkan satu set kunci, oke. Wajah Long Jie memerah. Dia tidak yakin apakah Lu Ce memikirkan hal yang sama dengannya. Jika tidak, dia harus segera membuat perbedaan. Jika mereka sampai pada titik di mana mereka bahkan tidak bisa berteman, apa yang akan dia lakukan? Jadi, Long Jie mengambil kuncinya, dan dengan keyakinan bahwa dia relatif istimewa bagi Lu Ce. Di permukaan, mereka masih pasangan yang bertunangan. Dan saat ini, dia ada di rumah Lu Ce membantunya membersihkan. Apa arti dari semua ini? Long Jie merapikan kamar tidur Lu Ce dan membantunya mencuci pakaian kotornya, bahkan kaus kaki dan celana dalamnya. Saat dia berdiri di depan mesin cuci, dia mengerutkan alisnya. Dia khawatir jika dia tidak segera menahan hatinya, dia tidak akan bisa mengendalikan perasaan yang dia miliki untuk Lu Ce dan jatuh semakin dalam ke dalam situasi ambigu yang berbahaya ini. Setengah jam kemudian, Lu Ce mulai pulang. Saat Mo Ting menghabiskan sebagian besar waktunya untuk merawat Tang Ning, beban kerja Lu Ce meningkat secara dramatis. Setelah membuka pintu dan melihat Long Jie mencuci pakaian, dia langsung menuju kamar tidurnya tanpa ragu dan berbaring di tempat tidurnya. Long Jie memandang Lu Ce dengan canggung saat dia berbaring di tempat tidur. Apakah dia tidak memperhatikan ada seseorang di rumahnya? Long Jie menganggap Lu Ce ingin mandi dan beristirahat, jadi dia memutuskan untuk menyapanya dengan cepat dan pergi. Namun, saat Long Jie membuka mulutnya, dia mendengar suara teredam Lu Ce datang dari bantalnya, aku belum makan. Aku lapar. Long Jie untuk sementara menghentikan pikirannya dari mengembara dan dengan rela menyiapkan makan malam untuk Lu Ce. Namun, saat dia selesai, Lu Ce sudah tertidur. Long Jie dengan lembut mengambil kunci dari sakunya dan meletakkannya di atas meja. Namun, sedikit kebisingan ini membangunkan Lu Ce. Dia duduk dan menatap Long Jie, bawa kuncinya bersamamu. Long Jie, selama ini aku akan sangat sibuk, aku yakin rumahku akan terlihat berantakan. Aku bisa jangan percaya orang lain. Mendengar ini, senyum muncul di wajah Long Jie, cepat dan makan malam. Kamu bisa kembali tidur setelah makan. Lu Ce butuh beberapa detik untuk merespons. Dia akhirnya bangun dari tempat tidur saat dia melihat Long Jie pergi. Setelah melihat sosoknya menghilang di balik pintu, Lu Ce menyandarkan punggungnya ke pintu dan memegangi. Hatinya, mengapa aku ingin dia tinggal lebih lama? Tampaknya, besok, dia tidak hanya perlu membuat lebih banyak pakaian kotor. Tentu saja, Lu Ce bukan satu-satunya yang memikirkan jalan ini. Meskipun Long Jie adalah seorang wanita, ketika berhadapan dengan pria yang disukainya, wajar baginya untuk ingin tinggal lebih lama. Saat dia melihat kunci berkilau di tangannya, Long Jie tiba-tiba merasa masih ada banyak keindahan yang layak untuk digenggam di dunia ini. Lu Ce, oh, Lu Ce, mengapa kamu harus menyiksaku seperti ini? Long Jie mengeluarkan kuncinya sendiri dan membuka pintu mobilnya. Namun, saat dia naik ke mobil, dia menerima panggilan telepon dari Lu Ce, aku punya dokumen yang tidak bisa kutemukan. Saat kamu sedang membersihkan kamar, di mana kamu meletakkannya? Ini sangat penting. Ini sangat penting, dalam folder biru. Ada di rak, baris ketiga, laci kedua. Itu tidak ada di sana. Bab 244, aku ingin memelukmu.
Long Jie menatap ponselnya dengan tatapan kosong selama beberapa detik. Setelah melangkah keluar dari mobilnya, dia kembali ke apartemen Luce. Kali ini, sebelum dia melakukan apapun, dia menyadari bahwa Luce telah membuka kunci pintunya. Saat Long Jie mendorongnya terbuka dan masuk, dia menemukan Luce telah membalikkan ruang belajarnya. Bung, apakah ini yang kamu sebut mencari dokumen? Ini yang kamu sebut mengacaukan rumahmu? Long Jie sedikit terkejut saat dia berlutut di lantai dan mulai membantu Luce mencari folder biru. Aku tidak punya pilihan, ini terlalu penting. Luce memiringkan kepalanya dengan canggung sambil bersandar di meja kantornya. Tidak apa-apa, serahkan padaku. Kamu keluar dulu, aku akan melihat-lihat. Long Jie melambai padanya, siapa yang biasanya membersihkan setelah kamu mencari dokumen seperti ini. Luce tidak menanggapi saat dia dengan cepat menyelinap keluar ruangan. Siapa yang dia coba tipu? Setelah mengikuti sisi Moting selama bertahun-tahun, jika ini adalah caranya mencari dokumen, dia pasti sudah dipecat ratusan kali. Ini hanyalah satu-satunya cara dia bisa membuat Long Jie tinggal lebih lama. Setelah meninggalkan ruang belajar, Luce bersandar di dinding yang dingin dan mencoba menenangkan diri. Dia tidak mengerti mengapa dia memiliki dorongan untuk melakukan hal seperti itu. Long Jie menerima takdirnya untuk merapikan ruang belajar Luce lagi. Tapi, ketika dia memikirkannya, Luce adalah seorang pekerja yang rajin, sebenarnya, dia mampu dan teliti. Bagaimana mungkin seorang asisten seperti dia, begitu saja membuang dokumen penting secara acak di atas meja kantor? Yang terpenting, di antara dokumen-dokumen ini, menemukan folder biru seharusnya tidak terlalu sulit, apakah dia perlu membuang semuanya ke lantai? Belum lagi, pemikiran orang normal, seperti dirinya sendiri misalnya, jika dia mengacaukan ruang belajarnya, dia akan membereskannya sendiri. Tidak mungkin dia menyusahkan orang lain. Mungkinkah, bahwa dia ingin membuatku tetap ada sebentar? Long Jie adalah angan-angan. Namun, menurut Eki Luce, hati Long Jie berantakan karena Luce. Saat merapikan kamar, imajinasinya menjadi liar. Saat itu, dia harus meletakkan beberapa dokumen di rak paling atas. Meskipun Long Jie cukup tinggi, harus berjinjit sambil memegang setumpuk dokumen, masih cukup menantang. Namun, Luce muncul dari belakangnya dan mengulurkan tangannya untuk dengan lembut mendorong dokumen itu ke tempatnya. Long Jie berbalik. Tubuh mereka hampir bersentuhan. Long Jie merasa sedikit canggung, tepat ketika dia akan mendorong Luce pergi. Dia meletakkan satu di rak dan berkata, di luar turun salju. Sangat buruk juga. Saya tidak berpikir Anda harus pulang malam ini. Bagaimana apanya? Long Jie tidak bisa menahan lagi, jantungnya berdegup sangat kencang hingga rasanya ingin melompat keluar dari dadanya. Jika Luce melakukan satu hal lagi yang tidak biasa, dia akan langsung menerkamnya. Ini benar-benar turun salju. Siapa yang bertanya tentang salju? Long Jie sangat cemas hingga dia akan menangis. Dia benar-benar ingin membereskan semuanya, karena dia tahu, jika dia melewatkan kesempatan ini, dia tidak akan tahu kapan waktu berikutnya. Tapi, bagaimana jika perasaannya bertepuk sebelah tangan? Apakah kamu tidak tahu bahwa kamu seorang pria lajang dan aku seorang wanita lajang? Aku tidak tahu. Bukankah kamu tunanganku? Jika seseorang pernah penasaran dengan arti dari pembunuhan instan. Bagi seorang pria yang biasanya memiliki eki negatif tiba-tiba mengatakan sesuatu seperti ini, mustahil untuk tidak merinding. Bukankah itu, semua kedok? Long Jie mulai gagap saat lapisan keringat terbentuk di wajahnya. Bukankah ini tengah musim dingin? Luce tidak menanggapi. Namun, dia membuat langkah yang sangat mengejutkan. Dia mencondongkan tubuh ke depan, dan dengan lembut mencium pipi Long Jie. Begitu saja, Long Jie merasa jiwanya telah terbangun. Kamu, aku. Aku melakukan semua ini karena aku tidak ingin kau pergi. Ya Tuhan. Dalam sekejap, Long Jie merasa jantungnya akan meledak. Kegembiraan yang luar biasa menutupi tubuhnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Dia juga memutuskan untuk menanggapi dengan gerakan yang mengejutkan saat dia melingkarkan lengannya di leher Luce. Mengapa kamu tidak ingin aku pergi? Aku hanya tidak ingin kamu, aku bahkan memikirkan berbagai alasan untuk menahanmu, termasuk mematikan sekring dan merusak keranku. Luce memiringkan kepalanya dan menunjuk keluar ruang belajar. Long Jie tertawa, aku tidak tahu cara memperbaiki sekeringnya. Juga, jika kamu memecahkan keran, apakah kamu berencana membanjiri rumah?
Lu Che menundukkan kepalanya dengan malu-malu, tetapi setelah beberapa detik, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata, "Aku ingin memelukmu." Long Jie tersipu. Di bawah pencahayaan ruangan, dia terlihat sangat menarik. Dia perlahan mengambil satu langkah ke depan, dan pindah ke pelukan Lu Che. Lu Che sebenarnya cukup gugup, tapi, dia masih merentangkan tangannya dan melingkarkannya di sekitar Long Jie dengan erat, sebenarnya dia tidak menahan diri. Meskipun pelukannya sangat erat hingga terasa sedikit menyakitkan, bagi Long Jie, itu adalah rasa sakit yang manis. Jadi dia mengizinkan Lu Che untuk terus memeluknya saat mereka mendengarkan detak jantung masing-masing. Malam ini, jangan pergi. Sejujurnya di luar sedang turun salju. Ekspresi Long Jie berubah saat dia menjawab dengan cemas, "Aku menolak untuk melakukan seks pranikah." Ketika seorang pria mengatakan mereka hanya ingin menggosok sedikit dan tidak mau masuk, mereka semua bohong. Lu Che. Long Jie menyadari dia terlalu terus terang, jadi dia dengan cepat mencoba menjelaskan, itu. Aku hanya ingin melihatmu." Lu Che tiba-tiba memotongnya. Sama seperti malam itu ketika aku demam dan kami masing-masing tidur di sofa kami sendiri. Long Jie menyadari bahwa dia telah sepenuhnya salah mengartikan niat Lu Che. Wajahnya berubah lebih merah. Keduanya dengan cepat merapikan ruang belajar bersama, berjalan ke ruang tamu bergandengan tangan dan duduk di sofa. Malam itu, pemanas menyala saat Lu Che melihat Long Jie tidur. Dia tiba-tiba tertawa lembut. Sama seperti ini, cukup bagus. Semalam, Long Jie bermimpi, itu adalah mimpi yang indah. Sangat cantik sehingga dia tidak ingin bangun. Dia hanya ingin bersama Lu Che selamanya. Keesokan paginya, Lu Che dan Long Jie tiba di Hyatt Regency bersama. Tang Ning menganalisis ekspresi wajah mereka dan menyadari rasa malu Long Jie. Dia segera mengetahui, jika ada kabar baik. Apakah kamu tidak tahu cara membagikannya langsung? Long Jie duduk di samping Tang Ning dan tersenyum santai, aku tidak punya waktu untuk memberitahumu tadi malam. Jadi, kalian benar-benar bersama? Tang Ning bertanya dengan ketidakpastian. Long Jie mengangguk. Hidup kami berdua berputar di sekitar industri ini. Mampu bertemu seseorang yang kami sukai bukanlah tugas yang mudah. Meskipun saya masih merasa sedikit sadar diri, saya akan berusaha sebaik mungkin untuk mengatasinya. Ini hanya perbedaan 2 tahun, siapa yang peduli tentang itu? Di sana, itu tidak sulit untuk dihadapi. Makanlah makanan yang sama denganku untuk sementara waktu, aku jamin kamu akan kembali menjadi wanita kecil yang lembut. Long Jie memikirkan makanan bergizi Tang Ning, dia belum pernah melihatnya makan mie atau nasi. Dia juga melakukan banyak latihan untuk mempertahankan bentuk tubuhnya. Namun, Long Jie tidak dapat menyangkal bahwa tubuh Tang Ning memang sempurna. Ketika saatnya tiba, kamu tidak perlu khawatir tidak cocok dengan Lu Che. Lu Che berdiri di luar pintu. Mendengar pembicaraan mereka, dia merasa sedikit malu, jadi dia memutuskan untuk mencari presiden terlebih dahulu. Mo Ting berada di tengah obrolan video. Setelah selesai, dia melihat ke arah Lu Che, daftar program yang saya minta untuk Anda kompilasi kemarin, apakah Anda sudah menyelesaikannya? Iya, hubungi studio televisi. Beritahu mereka bahwa Tang Ning setuju untuk melakukan wawancara super dalam waktu 10 hari, perintah Mo Ting. Tapi, bagaimana dengan cedera pinggul nyonya? Lakukan saja, aku punya rencanaku, Mo Ting meyakinkan. Saat ini program wawancara terbaik di negara ini dan dapat membangun status Tang Ning sebagai model top. Bab 245, nilai jual di mana saja. Artis manapun yang mendapat kesempatan untuk tampil di wawancara super, sangat populer, cakap, dan menerima umpan balik positif dari para profesional industri. Adapun Tang Ning, dia adalah perut hitam satu dalam semua aspek. Yang terpenting, undangannya datang langsung dari penyelenggara program karena dia memiliki lebih banyak poin pembicaraan daripada beberapa aktor dan aktris papan atas. Meskipun perkiraan waktu pemulihan untuk cedera pinggul Tang Ning adalah setidaknya 10 hari, wawancara tidak akan mengharuskannya untuk ikut serta dalam aktivitas berat apapun, jadi itu tidak terlalu menjadi beban baginya. 2 hari kemudian, Tang Ning baru saja berhasil bangun dari tempat tidur. Saat dia duduk di ruang tamu menonton TV, sebuah berita menarik muncul. Kemarin pagi salah satu reporter kami menerima berita bahwa model yang pernah terkenal Qin Yu terlihat menuju ke kamar hotel dengan sutradara terkenal hanya 3 hari setelah mengumumkan pengunduran dirinya. Setelah itu,
Rekaman seks diedarkan secara online dan sutradara terkenal diselidiki. Ternyata, sutradara terkenal itu sebenarnya adalah penipu. Membuat model yang dulu terkenal itu tidak berbeda dengan orang yang bernasib menyedihkan. Setelah kejadian itu, reporter kami mengkonfirmasi dengan rumah sakit bahwa Qin Yu telah melakukan upaya bunuh diri yang gagal dan saat ini sedang dalam pemulihan. Foto yang diperoleh dari rumah sakit menunjukkan perubahan besar dalam penampilan Qin Yu dengan tubuhnya tampak sangat layu. Dia pantas mendapatkannya. Long Jie berseru di TV saat dia duduk di samping Tang Ning, namun, reaksi Qin Yu ini terlalu ekstrim. Lagi pula, dialah yang mencari masalah. Tang Ning bersandar pada bantal di belakangnya dengan ekspresi misterius. Sulit menebak apa yang ada di pikirannya karena wajahnya tetap tenang luar biasa. Tang Ning tidak mengatakan apa-apa, tapi, bukan berarti para netizen tidak akan membuat asumsi mereka sendiri. Saya mendengar dari teman-teman di industri bahwa ini adalah upaya kejam Hairui untuk mendorong Qin Yu ke jalan buntu. Saya tidak berpikir Hairui melakukan kesalahan. Dengan mengumumkan pengunduran dirinya dari industri, Qin Yu menyarankan dia adalah penghasut di balik cedera Tang Ning. Panggungnya sangat tinggi, untuk Tang Ning jatuh, beruntung dia tidak melakukannya kehilangan nyawanya. Dengan cara Hairui biasanya menangani masalah, tidak mungkin mereka melepaskannya. Bukannya Qin Yu keluar untuk meminta maaf atas apa yang telah dia lakukan. Itu benar, Hairui kejam, tetapi mereka tidak memaksa Qin Yu untuk naik ke tempat tidur seseorang. Jika dia ingin mundur, dia seharusnya mundur dengan bersih, tidak ada yang mau repot-repot melakukan apapun padanya. Bagaimanapun juga, ini adalah bukti bahwa orang-orang di Hairui tidak boleh tersinggung. Mulai sekarang, semua orang harus mewaspadai mereka. Terutama jika seseorang menemukan Tang Ning, mereka harus segera menghindarinya. Manajernya terlalu kuat, bahkan sebagai orang luar industri aku takut. Mulai sekarang, siapa yang berani mengganggu Tang Ning? Long Jie melihat-lihat komentar online dan melirik Tang Ning. Dia kira-kira bisa menebak apa yang terjadi dengan Qin Yu, Tang Ning, karena seseorang mencari masalah denganmu segera setelah bos mengumumkan bahwa dia adalah manajermu. Dia tidak punya pilihan selain menangani hal-hal seperti ini untuk mencegah pembuat onar di masa depan. Yang terpenting, dia tidak memaksa Qin Yu untuk melakukan apa yang dia lakukan. Apakah kamu pikir aku pemalu? Tang Ning tiba-tiba tertawa, tentu saja aku mengetahui motif Ting. Aku hampir lupa, soal perut hitam, ini adalah persaingan ketat antara kalian berdua. Long Jie menyadari kekhawatirannya tidak ada gunanya, bagaimana dia bisa khawatir Tang Ning akan merasa tindakan Mo Ting kejam. Cukup melihat diskusi netizen, jelas, Qin Yu bertemu dengan takdir ini sepenuhnya karena ulahnya sendiri. Akankah Tang Ning merasa kasihan pada seseorang yang tidak memiliki harga diri? Seseorang harus menghadapi konsekuensi dari tindakan mereka. Bahkan jika mereka berhasil menghindari konsekuensinya sekarang, retribusi pada akhirnya akan menyusul mereka. Mereka seharusnya tidak berpikir bahwa mereka telah lolos dari pembalasan, waktu mereka belum tiba. Mari kita beralih dari topik yang tidak menyenangkan ini, itu semua adalah masa lalu. Kamu harus mulai mempersiapkan penampilanmu di super interview. Tidak ada yang perlu dipersiapkan, Tang Ning tersenyum, jelas mereka ingin mencari tahu tentang aku dan Mo hubungan Ting dan ingin menggali beberapa berita besar. Berita ini adalah titik penjualan terbesar di mana-mana, siapa yang menyuruhmu memiliki manajer yang luar biasa. Long Jie tertawa terbahak-bahak sebelum melihat arloji di pergelangan tangannya. Aku akan makan malam dengan Lu Ce, apakah kamu boleh kembali ke kamar sendiri? Aku akan menunggu Ting pulang, Tang Ning mengangguk. Sejak menjalin hubungan, Long Jie tampil penuh energi. Mustahil untuk mengatakan bahwa dia hampir berusia 30 tahun. Tapi, Tang Ning penasaran bagaimana Long Jie dan Lu Ce berinteraksi satu sama lain. Jam 7 malam, Mo Ting pulang dari Hairui. Setelah melihat Tang Ning berbaring di sofa di bawah pencahayaan kuning, dia dengan hati-hati mendekatinya dan membungkuk untuk mencium keningnya. Tang Ning membuka matanya. Begitu dia melihat wajah menarik Mo Ting, dia tersenyum lembut dan duduk, "Kamu pulang. Kenapa kamu tidak tidur di kamar tidur? Ruang tamunya dingin. Aku bosan hanya berbaring di sana sepanjang hari," jawab Tang Ning tak berdaya. Mo Ting menganggukkan kepalanya dan mengeluarkan daftar topik yang perlu didiskusikan Tang Ning di wawancara super. Setelah melihat daftarnya, ekspresi Tang Ning sedikit berubah. Untuk wawancara, dia perlu mendiskusikan masa mudanya dan latar belakang keluarganya.
Mo Ting menyadari ketidaknormalan pada ekspresi Tang Ning. Dia mengambil daftar itu dari tangan Tang Ning dan menawarkan, jika kamu tidak ingin membicarakannya, aku akan memberitahu produser untuk mengubahnya. Tang Ning merenung sejenak sebelum meraih tangan Mo Ting dan menatap matanya, kita pasti tidak bisa mendiskusikannya di program. Keluarga Tang tidak menyukai industri hiburan, mereka pikir itu merendahkan. Jika kamu mengatakan kami tidak bisa, maka kami tidak akan. Tapi, aku ingin memberitahumu tentang itu. Tang Ning mengayunkan tangan Mo Ting. Dia merasa sudah waktunya untuk memberitahu Mo Ting tentang situasi di rumah. Mo Ting tahu itu akan menjadi cerita yang panjang, jadi dia memeluk Tang Ning memberi isyarat agar dia tidak terburu-buru. Memang benar saya adalah anggota keluarga Tang. Namun, bagi mereka, saya seperti badut. Ibu saya adalah istri kedua ayah saya dan memulai sebagai simpanan. Sebelum ibu saya, istri pertama ayah saya memiliki 3 anak-anak. Sejak saya kecil, mereka selalu melihat saya sebagai iblis yang mengambil segalanya. Namun, kakek saya memiliki harapan yang tinggi untuk saya. Saya merasa bersalah, jadi saya memutuskan untuk tidak ikut serta menjadi pewaris bisnis Tang dan malah memilih jalur model. Ini mematahkan semangat kakek saya. Awalnya, kakek saya merasa jijik dengan saya. Tapi setelah saya mulai berkencan dengan Han Yufan, dia langsung mengusir saya dari rumah tangga, dia merasa saya menghina nama keluarga. Setelah mendengar kata-kata ini dari Tang Ning, Mo Ting mempererat pelukannya di sekelilingnya. Keluarga Tang legendaris di dunia parfum, tetapi sama seperti keluarga lainnya, mereka tidak dapat menghindari pertengkaran internal. Akibatnya, aku adalah orang yang telah ditinggalkan oleh keluarganya. Bagaimana kamu ditinggalkan? Kamu masih memiliki aku, hati Mo Ting sakit. Tang Ning memulai debutnya bahkan sebelum dia berusia 18 tahun. Selama ini, dia telah berjuang sendiri dan bahkan bertemu dengan seorang brengsek seperti Han Yufan, 9 tahun masa mudanya terbuang sia-sia begitu saja. Kami tidak akan membuat segmen tentang keluarga Tang, kami tidak akan melakukannya. Sudah beberapa tahun sejak aku melihat ibuku, gumam Tang Ning. Kadang-kadang, aku sangat membencinya. Karena keserakahannya, dia membuatku merasa malu. Itu sebabnya, setelah menghadapi perselingkuhan antara Han Yufan dan Mo Yurou, tiba-tiba aku menjadi sangat kejam.